Kejutan buat fans Garuda menjelang detik-detik bergulirnya ASEAN Cup 2024. Tiga pemain penting dipanggil Shin Tae-yong untuk menambah amunisi menyusul tidak diizinkannya Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk oleh klubnya. Begini kronologi lengkapnya. Gak muluk-muluk. Walaupun tampil dengan skuad yang paling muda di antara peserta ASEAN Cup 2024, akan tetapi coach Shin Tae-yong berani pasang target ini. Apakah targetnya bisa terrealisasi? Bagaimana usaha STY untuk mencapai target tersebut? Simak baik-baik. Pengalamannya sudah tak diragukan lagi. Asnawi Mangku Alam diharapkan bisa menjadi pemain senior andalan di skuad timnas Indonesia pada ajang ASEAN Cup 2024. Apakah Asnawi mampu menjawab ekspektasi fans timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Kejutan buat fans Garuda menjelang detik-detik bergulirnya ASEAN Cup 2024. Tiga pemain penting dipanggil Shin Tae-yong untuk menambah amunisi menyusul tidak diizinkannya Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk oleh klubnya. Begini kronologi lengkapnya. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong tengah mempersiapkan skuad terbaiknya untuk menghadapi ASEAN Cup 2024. Dalam perkembangan terbaru, Shin Tae-yong bisa saja dikabarkan berencana memanggil tiga pemain keturunan, yaitu Nathan Chuaon, Elkan Bagot, dan Eliano Reijnders, sebagai pengganti beberapa pemain muda andalan yang tidak mendapatkan izin dari klub mereka. Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk yang sebelumnya sudah dipanggil untuk ASEAN Cup 2024 dalam rencana Shin Tae-yong dipastikan absen setelah klub mereka enggan melepas para pemain tersebut karena jadwal kompetisi yang padat. Ketiganya merupakan pemain kunci dalam skuad timnas U23 yang sukses mengukir prestasi di berbagai ajang internasional terakhir kali, yaitu membawa timnas U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, semoga saja Shin Tae-yong melihat potensi besar pada Nathan Chuaon, pemain yang saat ini memperkuat Swansea City di Inggris. Elkan Bagot, bek tengah Blackpool yang sudah berpengalaman membela timnas senior, serta Eliano Reijnders, gelandang muda berbakat yang bermain di Belanda. Di sisi lain, Shin Tae-yong harus segera menurunkan egonya dan memaafkan Elkan Bagot usai permasalahan beberapa waktu yang lalu agar Elkan mau kembali bergabung dengan skuad Garuda. Ini situasi yang cukup menantang, tetapi kami harus fleksibel. Nathan, Elkan, dan Eliano adalah pemain-pemain dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim. Saya percaya mereka bisa memberikan kontribusi signifikan, begitulah kira-kira kata Shin Tae-yong. Shin bisa juga menegaskan bahwa kehadiran pemain-pemain ini akan menambah kedalaman skuad Garuda yang sudah solid. Kami ingin tampil maksimal di ASEAN Cup 2024 dan persiapan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus bersaing di level tertinggi, tambahnya. Potensi kehadiran pemain. Nathan Chuaon dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain sebagai bek sayap maupun gelandang bertahan. Elkan Bagot sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam menjaga lini belakang dengan tinggi badan dan kemampuan membaca permainan. Sementara itu, Eliano Reijnders memiliki kreativitas dan visi bermain yang dapat memperkuat lini tengah Indonesia. Rencana ini menambah optimisme para pendukung timnas Indonesia yang berharap Garuda mampu meraih hasil maksimal di ASEAN Cup 2024. Dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa Indonesia melangkah jauh di turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut. Bagaimana guys menurut kalian? Langkah apa yang harus diambil PSSI dan Shin Tae-yong menyusul tidak diizinkannya tiga pemain abroad, yaitu Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk untuk bergabung bersama skuad Garuda di ASEAN Cup 2024? Apakah kembali memanggil Elkan Bagot, Nathan Chuaon, dan Eliano Reijnders bisa menjadi solusi yang tepat? Dan apakah kalian setuju dengan hal tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.
gak muluk-muluk. Walaupun tampil dengan skuad yang paling muda di antara peserta ASEAN Cup 2024, akan tetapi Coach Shin Tae-yong berani pasang target ini. Apakah targetnya bisa terrealisasi? Bagaimana usaha STY untuk mencapai target tersebut? Simak baik-baik. Penerjemah Shin Tae-yong STY di Timnas Indonesia yakni Jeong Seok-seo mengungkapkan STY menargetkan membawa skuad U22 menembus final Piala AFF 2024. Shin Tae-yong baru saja membawa Timnas Indonesia berlaga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda baru akan berlaga lagi pada Maret 2025 mendatang. Namun Shin Tae-yong tak bisa berleha-leha, sebab ia langsung dihadapkan pada tugas untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U22 berlaga di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong memutuskan menerjunkan skuad Indonesia U22 di turnamen regional ASEAN tersebut. STY memimpin skuad tersebut melakukan pemusatan latihan di Bali mulai 28 November 2024 sampai 4 Desember 2024. Keputusan Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia U22 berbeda dibandingkan tim ASEAN lainnya. Timnas Thailand dan Timnas Malaysia misalnya mengirimkan skuad senior bercampur pemain muda. Jeong Seok-seo lantas ditanya apa target Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia U22. Pria yang akrab disapa JJ itu mengatakan bahwa STY paham turnamen ini tak akan mudah, tapi ia akan berusaha membawa anak-anak asuhnya masuk ke final. Ini memang apa ya, U22 dan turnamen senior. Ya mungkin pasti sulit, ucapnya. Pasti sulit, tapi berusaha biar bisa masuk ke final, ungkap JJ. Jeong Seok-seo lantas ditanya apa alasan Shin Tae-yong tak menerjunkan pemain senior di Piala AFF 2024. JJ menyebut ajang itu bisa dimanfaatkan untuk menambah pengalaman para pemain muda skuad Garuda. Mungkin, gak tahu juga sih. Tapi buat pengalaman juga dan buat persiapan membentuk tim kali ya U22 dan sekalian senior juga mungkin, ucapnya. JJ lantas ditanya apakah hal ini mungkin juga sebagai upaya Shin Tae-yong mempersiapkan regenerasi di skuad senior Timnas Indonesia. Mungkin ya, jawab JJ. Pengalamannya sudah tak diragukan lagi. Asnawi Mangku Alam diharapkan bisa menjadi pemain senior andalan di skuad Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Cup 2024. Apakah Asnawi mampu menjawab ekspektasi fans Timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Asnawi Mangku Alam Bahar buka suara soal dirinya yang menjadi pemain paling senior di Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Cup 2024 yang bakal bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 33 pemain untuk menghadapi ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF tersebut. Dari 33 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda, Asnawi terlihat menonjol karena usianya sudah di atas kategori U22. Shin Tae-yong memanggil banyak pemain muda dan rata-rata umurnya masih masuk kategori U22. Walaupun demikian, dalam daftar 33 pemain tersebut terdapat beberapa nama pemain yang langganan tampil bersama Timnas Indonesia. Di antaranya ada Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Dari semua pemain tersebut, Asnawi Mangku Alam merupakan sosok yang paling senior. Pemain Port FC tersebut saat ini berumur 25 tahun, sedangkan Pratama Arhan bahkan baru berusia 22 tahun. Sementara itu Justin Hubner dan Rafael Struijk berusia 21 tahun, sedangkan Marcelino Ferdinand baru berumur 20 tahun. Bahkan ada pemain seperti Kadek Arol dan Donitri Pamungkas yang baru menginjak 19 tahun. Ada pula pemain muda lainnya yang dipanggil ke tim Merah Putih, yakni Arhan Kaka yang saat ini masih berusia 17 tahun. Asnawi Mangku Alam pun menjadi pemain paling senior yang dipanggil ke Timnas Indonesia saat mayoritas anggota tim berusia U22. Menanggapi hal ini, Asnawi mengatakan bahwa dia memang akan menjadi pemain paling senior di Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Cup 2024 ini. Namun alih-alih terbebani, mantan pemain Ansan Gunners tersebut justru merasa lebih bertanggung jawab.
Mantan pemain PSM Makassar tersebut mengakui bakal membantu para pemain muda untuk bisa beradaptasi dengan baik. Pemain dengan 44 penampilan bersama timnas Indonesia itu akan berusaha memberikan yang terbaik agar skuad Garuda bisa meraih hasil maksimal dalam ajang ini. Tentunya saya sebagai salah satu pemain senior di Piala AFF nanti, ujar Asnawi Mangkualam kepada awak media di Thailand. Saya akan membantu tim dan rekan-rekan karena banyak pemain muda di sana. Tentunya saya akan berusaha membantu mereka buat beradaptasi, ucapnya. Lebih lanjut, Asnawi mengaku telah melihat daftar pemain muda yang dipanggil ke timnas Indonesia. Menurut dia, pemain-pemain yang dipanggil memang mereka yang memiliki kualitas bagus. Oleh karena itu, Asnawi percaya diri tim Merah Putih bakal bisa bersaing di ASEAN Cup 2024. Pasalnya, para pemain muda seperti Kader Arol dan Donitri juga telah menjalani banyak pertandingan melawan tim-tim kuat selama di timnas U20 Indonesia. Untuk itu mereka pun memiliki pengalaman dan Asnawi percaya diri timnas Indonesia bakal bisa bersaing meski bermain dengan mayoritas pemain U22. Beberapa pemain yang dipanggil saya lihat sangat bagus dan memang punya kualitas, kata Asnawi Mangkualam. Insya Allah kita nanti bisa bersaing di ASEAN Cup nanti walaupun nanti bermain dengan banyak pemain U22, tuturnya. Dalam ajang 2 tahunan ini, skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Tim asuhan Shin Tae-yong akan memulai perjuangan dengan menghadapi Myanmar di Tuwon Stadium, Yangon pada 9 Desember 2024. Bisa gemparkan Asia Tenggara. Pengamat sepak bola Malaysia ini soroti langkah timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 karena hanya memakai pemain muda U22. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dari pengamat sepak bola Malaysia tersebut? Berikut penjelasannya. Pengamat sepak bola asal Malaysia Zakaria Rahim menyoroti langkah timnas Indonesia yang menggunakan skuad U22 untuk ASEAN Cup 2024 atau yang sering disapa Piala AFF. Zakaria Rahim sejatinya memaklumi keputusan timnas Indonesia tersebut. Hal ini tak terlepas dari jadwal padat yang dimiliki skuad Garuda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia juga harus tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior sedangkan sisanya sebagian besar pemain U-Strip 22. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia, kata Zakaria Rahim dilansir bolasport.com dari Baharian. Namun Zakaria Rahim berharap langkah timnas Indonesia tersebut tak diikuti negara lain. Zakaria Rahim khawatir ajang Piala AFF nantinya bakal menghilang. Pasalnya sudah ada kompetisi di Asia Tenggara yang memainkan pemain U23 yakni SEA Games. Tentu ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan Piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, ucap Zakaria Rahim. Terakhir, Zakaria Rahim meminta agar seluruh peserta Piala AFF seharusnya menurunkan skuad terbaiknya. Semua bertujuan agar Piala AFF tetap seru untuk ditonton. Saya tidak heran jika ada kekuatan yang tidak melepas pemain terbaik yang kami miliki untuk Piala AFF ini. Kita ingin kejuaraan Piala AFF ini bisa membangkitkan semangat para pemain, pelatih bahkan supporter, ucap Zakaria Rahim. Sementara itu ASEAN Cup 2024 akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Malaysia nantinya tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, Thailand, Timor Leste. Di sisi lain, timnas Indonesia tergabung di grup B, tim asuhan Shin Tae-yong nantinya bersaing dengan Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Tim nasional Jepang bisa saja dikabarkan akan menurunkan skuad lapis kedua saat menghadapi timnas Indonesia dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga grup C.
Pertandingan yang akan digelar di Stadion Nasional Jepang ini menjadi krusial bagi Indonesia yang tengah berjuang mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Apabila benar pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyatakan keputusan ini diambil karena Jepang bisa saja sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia setelah memuncaki grup C dengan poin sempurna. Fokus utama mereka kini adalah memberikan kesempatan bermain bagi pemain muda dan mengelola kebugaran pemain inti menjelang persiapan turnamen besar. Serta juga ingin membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 selaras dengan perkataan pelatih Jepang Hajime Moriyasu beberapa waktu lalu. Bahwasanya Jepang akan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan ditemani timnas Indonesia. Kami ingin memberikan pengalaman internasional bagi para pemain muda yang potensial. Ini juga bagian dari strategi jangka panjang kami dan kami juga ingin membantu timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, ujar Moriyasu dalam konferensi pers. Langkah Jepang ini pasti akan disambut antusias dan sukacita oleh pendukung Indonesia. Tim Garuda yang saat ini berada di posisi ketiga grup C membutuhkan minimal hasil imbang atau kemenangan untuk memastikan tempat aman di Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia semoga saja Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya tetap akan fokus dan tidak meremehkan Jepang meskipun menurunkan skuad lapis kedua. Jepang adalah tim kuat, bahkan skuad lapis kedua mereka sangat kompetitif. Kami harus tampil maksimal dan tidak bergantung pada keadaan lawan. Timnas akan tetap berjuang mati-matian nanti di kandang Jepang. Minimal dapat poin agar tidak bergantung dengan hasil dari tim negara lain. Begitulah kira-kira, kata Shin. Di sisi lain, bek andalan timnas Indonesia di beberapa sumber menyatakan keinginannya, yaitu timnas Jepang memakai skuad lapis kedua pada laga terakhir melawan timnas Indonesia nanti agar para pemain timnas Indonesia bisa mudah mencuri poin dari kandang timnas Jepang. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia yang terakhir kali berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 1938 sebagai Hindia Belanda. Dukungan dari supporter Garuda di seluruh dunia menjadi semangat tambahan bagi timnas untuk mewujudkan mimpi besar lolos ke turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kick-off pertandingan dijadwalkan pada pukul 19.00 waktu setempat. Seluruh mata pencinta sepak bola Asia akan tertuju pada laga ini yang tidak hanya menentukan nasib Indonesia tetapi juga mencerminkan semangat fair play di dunia sepak bola. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila nanti di putaran kedua di kandang Jepang, timnas Jepang memakai pemain lapis kedua ketika menghadapi timnas Indonesia agar timnas dapat mencuri poin di kandang Jepang? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Penuh haru dan terasa bangga. Fans timnas dibuat merinding dengarnya. Beginilah pernyataan jujur Ragnar Oratmangoen ketika bisa membela tanah leluhurnya berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Simak ulasan berikut ini. Ragnar Oratmangoen ungkapkan betapa bangga dirinya bisa membela timnas Indonesia di pentas internasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat diwawancarai oleh Om Rob Brabant. Pemain 26 tahun tersebut resmi jadi pemain timnas Indonesia pada Maret 2024. Debutnya terjadi saat menantang Vietnam pada 26 Maret 2024. Ragnar Oratmangoen langsung mencetak gol debutnya dalam kemenangan 3-0 atas Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi. Ragnar Oratmangoen ungkapkan betapa bangga dirinya bisa membela timnas Indonesia di pentas internasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat diwawancarai oleh Om Rob Brabant. Pemain 26 tahun tersebut resmi jadi pemain timnas Indonesia pada Maret 2024. Debutnya terjadi saat menantang Vietnam pada 26 Maret 2024. Ragnar Oratmangoen langsung mencetak gol debutnya dalam kemenangan 3-0 atas Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi. Kontribusinya di lapangan membuat Ragnar jadi pilihan tetap lini depan timnas Indonesia. Meski begitu, dirinya sulit membayangkan bisa membela timnas Indonesia seperti saat ini. Sebagai anak yang lahir dan besar di negeri kincir angin, tentu dirinya bermimpi bisa membela timnas Belanda. Sebagai seorang anak kecil, ujar Ragnar Oratmangoen, "Saya pikir akan sangat menyenangkan untuk menjadi pemain internasional.
Awalnya saya berpikir tentang Oranje, karena saya tidak tahu bisa bermain untuk Indonesia lanjutnya. Kesempatan debutnya bersama timnas Indonesia tidak disia-siakan oleh Ragnar Oratmangoen. Pemain FCV Dender tersebut langsung menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya usai dinyatakan memenuhi syarat membela skuad Garuda. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya berada di Indonesia, ujar Ragnar. Sebuah pengalaman yang unik. Saya merasa bahwa saya ingin memberikan segalanya untuk negara ini saat mengenakan seragam ini. Saya dengan cepat mempelajari lagu kebangsaan, ujarnya. Selain itu, pemain FCV Dender tersebut merasakan juga antusiasme fans timnas Indonesia selama ini. Pada pertandingan kandang di ibu kota Jakarta ada lebih dari 70.000 penonton, ujar pemain kelahiran OS ini. Setiap detik mereka berteriak atau bernyanyi, saya tidak pernah mengalami atmosfer seperti itu. Para penggemar akan mati untuk Anda, mereka begitu tergila-gila dengan sepak bola. Saya ingin keluar dari Belanda dan musim panas ini saya menemukan sebuah klub yang hebat di FCV Dender EH di Belgia. Sama seperti di klub-klub saya sebelumnya, saya tidak menonjol ketika berada di luar. Di Indonesia, mereka menggendong Anda dengan tangan mereka. Meskipun saya juga ingin kembali ke Belgia atau Belanda. Tidak ada yang mengenali Anda dan Anda bisa melakukan hal Anda sendiri dengan tenang, ujarnya.